Siapa di antara kalian yang sampai hari ini masih berperang dengan pikiran kalian sendiri di saat malam hari, pada saat kalian mau tidur, di mana isi pikiran kalian itu mengatakan berhentilah kalian itu upload video, atau berhentilah kalian itu menjadi seorang konten kreator karena kalian hanya membuang waktu dan tidak jelas hasil yang kalian dapatkan. Hari ini juga saya akan memberikan solusi terbaiknya supaya kalian itu kuat dalam pemikiran, sehingga kalian lebih bersemangat lagi dalam berkarya dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Setiap kali kalian mau buat video, setiap kalian mau mengupload video, pasti ada suara dalam pikiran kalian. Ngapain sih saya bikin beginian? Siapa juga sih yang mau nonton video saya? Saya tuh nggak jago editing, saya tuh nggak jago buat konten. Kamera saya, alat saya juga nggak begitu-begitu baik. Dan yang paling sering muncul, kayaknya belum waktunya deh. Kayaknya saya itu belum siap untuk menjadi seorang konten kreator. Ini adalah pengalaman saya di saat saya ngerintis channel YouTube saya yang pertama ya. Sehingga akhirnya saya pun bisa keluar dari pola pikiran yang menghantui isi kepala saya di waktu saya dulu membangunnya, tetapi saya bisa keluar dari permasalahan itu dan akhirnya sampai saat ini sudah mencapai 106.000 subscriber. Dan saya di sini itu akan men-share bagaimana solusinya, bagaimana cara menyiasatinya supaya kita bisa keluar dari pikiran-pikiran negatif itu, sehingga kalian di rumah yang mungkin ngerasa relate atau mungkin ngerasa sama apa yang saya utarakan hari ini, sehingga saya pun berharap kalian setelah nonton video ini kalian bisa lebih bersemangat lagi dan kalian pun bisa mengatasi suara-suara dalam pikiran kalian sendiri. Setiap orang itu mungkin melihatnya gampang ya ketika mereka melihat konten kreator yang sudah besar. Kesannya cuma ngerekam, ngedit, langsung upload. Tapi yang mereka nggak tahu dan mungkin nggak pernah di-share ya di video-video seperti ini, mereka itu nggak pernah mikirin ketika mereka sudah memutuskan untuk menekan tombol rekam, sebenarnya banyak ribuan pikiran yang ada di isi kepala mereka. Saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Saya itu pernah ya duduk di depan komputer saya seperti ini, berjam-jam mencari inspirasi, sehingga akhirnya pikiran-pikiran yang menghantui pikiran saya atau pikiran negatif yang ada, sehingga membuat saya itu untuk mematikan komputer saya. Dan akhirnya saya pun tidak menjadi yang namanya bikin video apalagi upload. Aku scroll YouTube, nontonin TikTok, aku ngeliat video mereka itu keren, editnya keren, sehingga hal-hal seperti itu justru yang membuat kita itu bukannya bersemangat, tetapi lebih minder lagi. Rasanya kayaknya orang itu udah terbangnya udah tinggi banget, dan saya aja memulai baru gitu ya. Dan terlintas lagi dalam pikiran, terlambat enggak sih? Tapi di sisi lain, saya itu yakin di diri teman-teman itu ada rasa ataupun ada keinginan lain yang sebenarnya pengen kalian bagikan, yang sebenarnya pengen kalian tunjukkan ke dunia. Rasa pengen berbagi, rasa pengen mendapatkan income tambahan, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya suara negatif di kepala kita itu kadang-kadang malah selalu menang. Sampai akhirnya teman-teman ya, di suatu malam itu saya melihat podcast ya, dan isinya itu sederhana banget. Kalimatnya begini, kalau saya nunggu siap untuk memulainya, rasanya nggak akan pernah siap. Langsung aku diem dan aku post video itu, karena aku ngerasa kalimat sederhana itu bikin pikiran saya itu langsung kayak kebalik gitu ya. Karena kalimat itu rasanya langsung nunjuk ke muka saya. Selama ini aku ngerasa PD itu akan datang ya teman-teman ya, baru aku memulai sebuah yang namanya konten atau aku memulai upload video. Tetapi itu kebalik teman-teman ya. Justru rasa percaya diri itu akan timbul setelah kita memulainya. Intinya itu nggak harus viral, intinya itu nggak harus keren, tetapi lebih ke kita itu jujur, tulus, dan selalu gerak. Hari berikutnya akhirnya aku ngambil HP saya yang burik banget, karena di awal saya memulai channel YouTube itu saya hanya menggunakan alat ala kadarnya ya. HP yang mungkin terhitung sangat murah dengan kualitas video yang jelek ya, bener-bener jelek lah. Kalian bisa lihat di channel YouTube saya pertama, di video pertama kali saya upload itu bener-bener gak enak dilihat. Dan kemudian di situ pun saya terus berusaha untuk menyuarakan ya. Artinya saya selalu bergerak, saya selalu membuat konten yang menurut saya itu bermanfaat, dan semua itu saya lakukan dengan bener-bener tulus. Dan di situ setelah saya melakukan atau berhasil upload satu video, saya merasa lega teman-teman ya. Sesaat setelah saya itu upload video yang pertama dulu teman-teman ya, itu deg-degan banget. Rasanya itu nggak karuan. Ada yang nonton nggak ya? Kira-kira orang itu suka nggak ya dengan video yang saya share? Tetapi setelah ada 1, 2, 3 orang yang nonton, kemudian ada 1 yang berkomentar, itu saya tersenyum bahagia. Tetapi yang jelas satu video itu membuat saya sadar, video ini adalah hasil karya sendiri.
video ini adalah yang saya upayakan, dan satu video ini yang ngalahin pikiran negatif yang ada di kepala saya. Dan hari-hari berikutnya tentunya saya itu selalu melakukan yang namanya membuat konten dan upload video ya. Meskipun kadang-kadang terasa nggak pede, tetapi saya selalu selangkah lebih maju. Saya ngerasanya seperti itu ya. Selangkah lebih maju di sini, saya berani untuk membuat konten, berani untuk upload video tanpa berpikir sesuatu yang negatif. Video ini akan rame atau enggak, saya nggak terlalu peduli, tetapi saya yakin dengan isi daripada video saya, isi yang positif. Dan di situ pelajaran yang saya dapatkan setiap saya melakukan satu upload video, saya selalu meningkat suatu keberanian ya, keberanian untuk selalu berkarya di setiap harinya. Meskipun kecil tetapi terasa teman-teman ya, karena yang namanya channel YouTube, yang namanya konten yang kita upload itu akan selalu begini. Kalau kita selalu berkarya dan konsisten, nggak mungkin akan begini, tetapi selalu akan begini meskipun pelan ya. Terlepas kalian itu sadar atau enggak, kalau kalian itu selalu kalah dengan suara negatif yang ada di isi kepala kita masing-masing ya, kalian itu hanya akan selalu di posisi yang sama tanpa kalian langsung memulainya. Tetapi dengan kalian memberikan suatu keberanian, dengan kalian itu nge-push diri kalian untuk mengalahkan pikiran negatif yang ada di isi kepala kalian, itu kalian akan selalu membuat suatu kesempatan atau membuat suatu loncatan yang lebih baik lagi. Jadi saya sarankan teman-teman ya, setiap kalian itu mempunyai suara negatif yang ada di isi kepala kalian, kalian berusaha sekuat mungkin untuk mengalahkan pikiran negatif tersebut. Yang pikiran dimana tidak ada support, pikiran dimana nantinya tidak akan ada views, pikiran dimana apakah video saya itu bagus untuk ditonton orang, layak ditonton orang atau enggak. Kalian harus bisa menyiasati pikiran negatif tersebut. Kalau kalian tidak mau menyiasati pikiran-pikiran negatif tersebut, kalian hanya akan di posisi yang sama dan akan selalu tertinggal. Karena pikiran negatif itu nyata banget teman-teman ya. Setiap apalagi kalau kita itu lagi pengen tidur gitu ya, sendiri misalkan. Pikiran-pikiran negatif tuh kayaknya tuh menjadi hantu ya, hantu buat kita tentang apa perubahan apa yang akan kita lakukan. Ya karena memang realnya itu seperti itu. Kalian mau mempercayainya atau enggak, tapi saya yakin kebanyakan dari kalian yang nonton video ini, kalian itu pernah merasakan. Cuman kalian tidak berani mempublish atau men-share apa yang kalian alami itu. Dan di sini kenapa saya berani mengutarakan ini, karena saya pengen kalian itu keluar dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Karena banyak banget konten kreator ataupun subscriber saya yang saat ini mulai WA saya, "Bang, saya itu cuannya susah banget ya di YouTube. Saya itu kenapa subscriber saya itu nggak berkembang ya? Kenapa channel saya itu rasanya stuck ya? Nggak ada perkembangan yang signifikan ya?" Nah, itu tuh sebenarnya mindset kalian yang harus kalian rubah teman-teman ya. Yang namanya YouTube itu kalian fokusnya jangan ke AdSense aja. AdSense ini hanyalah sebuah bonus yang kalian dapatkan ketika kalian itu sudah mengerjakan sebuah karya yang bermanfaat untuk banyak orang. Dengan sendirinya, AdSense itu akan mengikuti. Jelas di sini ya. Karena yang namanya usaha itu tidak akan pernah membohongi yang namanya hasil. Mudah-mudahan share pengalaman pribadi saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Apalagi teman-teman yang saat ini memang lagi berjuang di dunia YouTube ya. Atau sedang berjuang membangun channel YouTube kalian. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian, mudah-mudahan bisa membuka pikiran kalian untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti yang saya infokan di awal dulu ya, selalu berusaha untuk 1% lebih baik daripada hari ini. Nah, buat kalian yang mungkin udah nonton video ini dari awal sampai akhir, saya pastikan kalian itu saat ini sedang berusaha untuk berdamai ke diri kalian sendiri. Saya hanya berusaha di sini, yuk kita tuh jalan bareng, yuk kita itu bertumbuh bareng gitu ya. Nggak usah buru-buru intinya teman-teman ya. Yang penting itu gerak dulu, tapi jangan berhenti. Dan di sini saya garis bawahi teman-teman ya, pikiran negatif yang ada di isi kepala kita jangan sampai menjadi penghalang besar untuk hidup kita. Karena kadang-kadang teman-teman ya, musuh terbesar kita itu adalah suara kecil dalam kepala kita sendiri. Tapi hari ini saya pastikan kalian itu akan menjadi pemenang karena kalian bisa mengalahkan pikiran negatif yang ada di kepala kalian sendiri. Dengan setelah kalian nonton video ini, langsung kalian mulai. Semoga bermanfaat, dan buat kalian semua yang mungkin pengen belajar lebih jauh lagi, belajar lebih dalam lagi tentang dunia per-YouTubean ini, sehingga kalian bisa mendapatkan cuan, kalian bisa download PDF ataupun sebuah
pengalaman pribadi saya yang sudah saya riset berdasarkan pengalaman dan tentunya apa yang saya punya ya, wawasan tentang dunia per-YouTubean ini. Kalian bisa download ebook di link yang akan saya sematkan di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman yang di sini pengen join menjadi member VIP Kreator Kreasi, kalian bisa WA saya, nanti kita bisa discuss dan saya jelaskan di sana seperti apa konsepnya, dan menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kalian semua. Kita maju bersama, kita tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.